Hai anak kelas 7. Kembali lagi kita membahas tentang Undang-Undang Dasar. Tetap semangat ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pahami tentang sejarah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kali ini kita akan memahami seberapa penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara kita yang tercinta ini itu ibaratkan seperti sekolah. Di mana di sekolah kita punya yang namanya aturan yang disebut dengan tata tertib sekolah. Di mana tata tertib sekolah ini mengatur seluruh warga sekolah, baik guru, siswa, tata usaha. Sehingga proses pembelajaran di lingkungan sekolah bisa berjalan dengan baik. Begitu juga di negara kita. Kita punya yang namanya aturan ataupun konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan itu tersebut adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, mari kita pahami bersama arti penting Undang-Undang Dasar. Adapun yang menjadi manfaat Undang-Undang Dasar bagi negara kita, yang pertama membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena. Nah, dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka pemerintah yang memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga apa yang kita harapkan bersama bisa tercapai. Yang kedua, sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan yang dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua pihak. Jadi aturan yang berlaku di negara kita ini semua berlaku untuk seluruh unsur lapisan baik pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga negara. Karena di dalam Undang-Undang Dasar, nanti kita akan pahami lagi pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar ini ada aturan pokok pemerintah. Seperti tentang bagaimana kedaulatan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara. Bagaimana tugas dan juga hak warga negara yang kita dapatkan atau hak warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah sebagai bagian dari proses pemerintahan. Jadi segala kegiatan ataupun hal yang terjadi di negara kita ini semua panduannya ada dalam Undang-Undang Dasar. Dan tentu berlaku untuk semua pihak tanpa ada pengecualian. Yang ketiga, bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi untuk membuat acuan dalam membuat hukum di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, maksudnya di sini bahwa Undang-Undang Dasar inilah yang menjadi ketentuan untuk membuat aturan di bawahnya. Jadi negara kita selain Undang-Undang Dasar ada aturan lain yang berlaku untuk seluruh pihak juga. Nah, aturan tersebut atau sering kita dengar dengan peraturan perundang-undangan ada seperti berikut ini. Ada Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, dan juga peraturan daerah. Jadi semua aturan yang di bawahnya Undang-Undang Dasar tadi untuk membuat acuannya itu adalah Undang-Undang Dasar. Dan tidak boleh bertentangan dengan isi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa demikian? Karena di Undang-Undang Dasar lah tertulis jelas apa yang menjadi cita-cita bangsa, apa yang menjadi tujuan bangsa, apa yang menjadi dasar negara Indonesia. Nah, selanjutnya
bahwa Undang-Undang Dasar juga menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercapainya keharmonisan dalam suatu negara. Nah, jadi untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita, keinginan bangsa kita, ada hal yang menjadi penuntun atau pedoman, yaitu Undang-Undang Dasar. Jika setiap elemen yang ada dalam negara sudah menjalankan Undang-Undang Dasar dengan baik, menaati konstitusi ini dengan baik, maka tentu akan tercapai namanya keharmonisan ataupun keselarasan dalam negara kita. Ya, jadi menjadi pedoman, penuntun, menjadi arah, sehingga apa yang menjadi keinginan kita tercapai. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar juga sebagai sarana pembaruan masyarakat serta sarana sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar kita ini bisa mengalami yang namanya perubahan atau disebut amandemen. Jadi untuk menyempurnakan hal-hal apa yang menjadi kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar bisa melakukannya. Ya, Undang-Undang Dasar tentu sudah pernah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Nah, dengan adanya itu, apa yang menjadi harapan kita bersama, apa yang menjadi tujuan bangsa kita ini, tentu bisa tercapai. Yang mana tujuan bangsa kita jelas tertulis dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar. Boleh anak-anakku sekalian kita buka bersama Undang-Undang Dasar pembukaan alinea keempat. Kamu cek tujuan NKRI yang sering kita sebut dengan 4M untuk mempermudah kita mengingatnya. M yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. M yang kedua, melaksanakan ketertiban dunia. M yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. M yang keempat, mewujudkan kesejahteraan umum. Apa yang menjadi tujuan negara kita ini tentu bisa tercapai dengan terlaksananya apa yang menjadi amanat dari konstitusi negara kita. Tentu tujuan negara ini berdasarkan nilai yang tercantum dalam Pancasila yang kita jadikan sebagai dasar negara kita. Maka kita, kamu, saya, dan semua warga negara Indonesia harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Karena kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan juga teratur. Sebaliknya juga, apabila Undang-Undang Dasar ini tidak kita patuhi, maka kehidupan bernegara kita akan mengarah ke tidak harmonisan. Nah, jadi untuk menambah kembali pemahamanmu terkait tentang Undang-Undang Dasar ini, anak-anak MEM saya ajak untuk explore atau mencari tahu dengan mengerjakan latihan berikut ini. Carilah dari berbagai sumber mengenai manfaat pentingnya Undang-Undang Dasar baik bagi warga negara maupun negara. Kemudian, kamu cari tahu juga kira-kira apa dampaknya sih jika Undang-Undang Dasar ini tidak ada atau tidak kita miliki di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dampaknya itu buat dalam bentuk poin supaya lebih mempermudahmu ikuti petunjuk dalam slide ini. Buat dalam bentuk tabel. Ya. Contohnya unsurnya ada warga negara. Manfaat Undang-Undang Dasar bagi warga negara apa? Tuliskan dalam bentuk poin. Nah, kemudian akibat jika tidak ada Undang-Undang Dasar, apa dampaknya bagi warga negara itu? Kemudian untuk unsur yang kedua, negara. Nah, apa manfaat Undang-Undang Dasar bagi negara kita? Ya, tuliskan dalam bentuk poin. Dan kemudian akibat jika tidak ada Undang-Undang Dasar di negara kita, apa yang terjadi? Nah, ya, jadi kerjakan dengan bagus untuk menambah pemahamanmu. Terima kasih untuk anak-anak MEM. Tetap semangat.
Salam sehat.